Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi Mas Masa, saya akan membuat tutorial mengenai VLAN dan trunking. Apa sih VLAN itu? VLAN adalah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. Jadi mirip cara kerjanya kayak subnet dipisah-pisah. Namun VLAN ini bekerja di layer 2. Namun subnet itu kerjanya itu di layer 3 yang memisahkan alamat IP. Langsung aja ya ke tutorialnya. Pertama kita butuh 3 switch. Kita menggunakan PT switch, 2 untuk menyambungkan PC, dan satunya lagi sebagai alat utama. Kita di sini akan membuat 4 VLAN. Kita akan sambungkan dari PC ke switch menggunakan kabel track. Karena di sini port yang digunakan untuk switch itu kurang, ya kita bisa tambahin saja dengan cara yang akan saya lakukan. Port yang digunakan oleh switch ini itu fast Ethernet dan dinamakan di sini itu switch NM1CFE. Kita cari yang sama, kita tambahkan yang ini. Jangan lupa dimatikan terlebih dahulu switch-switchnya agar bisa ditambahkan. Lalu nyalakan lagi, lakukan yang sama ke switch yang lain karena switch ini juga tidak cukup portnya. Oke, setelah itu kita sambungkan switch ini ke switch yang lain karena jenis perangkatnya itu sama ya, switch dan switch. Oleh karena itu kita harus memakai kabel cross. Sudah semuanya tersambung, kita akan langsung mengkonfigurasi IP PC satu persatu. Kita akan menggunakan IP statik ya. Ini kalian bisa menyesuaikan diri sendiri, boleh bebas menggunakan apapun. Dan juga harus mengisi default fiturnya ya, karena untuk mengatur tiap gerbang dari VLAN tersebut. Lakukan hal yang sama ke VLAN yang satunya lagi. Kita bedakan hostnya dan kita bedakan default fiturnya.
saya salah memasukkan keyword gitu ya, mungkin karena typo tadi menggunakan koma. Kita atur juga untuk pilihan yang 40 ID-nya menggunakan IP tadi. Oke, sudah mengatur semua IP CPC, kita mulai konfigurasi ke switchnya. Kita akan menggunakan CLI ya. Untuk mengaktifkan switchnya kita ketik enable atau bisa disingkat EN. Lalu konfigurasi. Di sini kita namakan terlebih dahulu VLAN-nya tersebut. VLAN kita klik VLAN 10, VLAN ini komennya VLAN, lalu 10 ini untuk ID VLAN tersebut. Lalu kita kasih nama bebas, kalian bisa pilih apa, tapi di sini saya akan menggunakan NAND kelas 1 namun saya sudah menamakan masing-masing VLAN, kita akan menyambungkan dari port yang CPC ini, karena di port tiap PC itu kan VLAN-nya satu ya. Kita bisa cek menggunakan show VLAN, karena default dari semua PC itu VLAN-nya itu harusnya satu. Kita akan memindahkan si PC ini ke VLAN yang sudah kita buat dengan komen interface Ethernet. Kita pilih portnya ini yang nyambung ke switch yang gerak-gerak tuh, yang di dekat switch ini yang 0/1. Kita masukkan interface Ethernet kita gunakan switch port kita gunakan switch port akses dan otomatis ketika dilihat CPC yang ada di sini VLAN-nya itu dipindahkan ke VLAN yang sudah kita buat. Lalu gunakan ini ke semua PC yang sudah kita buat. Gunakan kayak tadi interface Ethernet 1/1 switch port ke VLAN yang kita dan ke semua PC yang akan kita buat. Ketika semuanya sudah dipindahkan, VLAN-nya kita cek terlebih dahulu apakah
sudah tersambung ya. Di sini sudah tersambung FA 0/1, 1/1, 2/1, dan 3/1. Nah, menyambungkan atau memindahkan CPC ini ke VLAN yang kita mau. Bagian sini kita sudah beres mengkonfigurasi semuanya. Lalu lakukan konfigurasi yang sama ke bagian kanan. Sama, kita mulai dari menamakan VLAN. Kita inginkan terlebih dahulu si switch-nya, lalu konfigurasi. Lalu kita namakan VLAN 10, namakan seperti VLAN yang kita tadi namakan. Kita pindahkan port PC yang ingin kita pindahkan ke VLAN yang kita inginkan juga. Karena saya menggunakan satu baris ini VLAN 10 dan satu baris ini VLAN 20, maka si port PC yang ini kita pindahkan ke VLAN yang 10. Kita pilih 0/1 switch port, lalu switch port lakukan ke semua PC yang akan kita konfigurasikan. Jika semua PC sudah dikonfigurasikan, kita cek lagi terlebih dahulu jika semua PC sudah tersambung ke VLAN yang kita inginkan. Di sini terlihat ya, ini tuh sudah terlihat, sudah tersambung. Lalu ketika semua ini sudah dikonfigurasi, lalu dipindahkan si port PC ini ke VLAN yang kita inginkan, lalu kita masuk ke switch, lalu kita akan pindahkan fungsi dari switch ini yang defaultnya tersebut untuk akses ke mode terang, agar si tiap VLAN ini bisa mengirimkan ping atau sinyal yang berstatus successful. Nah, karena itu kita harus mengubah si fungsi ini ke mode terang. Kita gunakan interface 6/1 karena yang harus kita ubah ke terang ini dari kabel switch ke switch. Kita pilih interface 6/1, lalu switch on, ketik
nanti si switch ini sedang beralih ke mode terang. Lalu lakukan hal tersebut switch yang satu lagi. Ketika switch ini dan switch ini sudah diganti ke mode terang, kita tinggal melakukan tes pengujian mengirim ping dari VLAN ke VLAN yang lain atau dari VLAN ke sama VLAN yang sama. Di sini terlihat successful, semuanya successful. Kita coba dari VLAN 10 mengirim ping ke VLAN 20. Kita coba tekan lagi terlebih dahulu dan failed lagi. Kenapa failed? Karena si topologi ini tidak mempunyai switch layer 3 atau router sebagai penghubung dari VLAN 10 ke 20. Karena itu kalian harus nonton video tutorial saya selanjutnya mengenai inter VLAN routing. Bye bye.